Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani, NIM 1820500-108, jurusan PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya mahasiswa IAIN Padang Sidimpuan. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori Pan-Hill, di mana teori Pan-Hill pertama kali dikembangkan oleh Pierre-Marie Pan-Hill dan Dina Pan-Hill-Geldop dalam disertai yang terpisah di Universitas Utrecht pada tahun 1957. Teori ini menjelaskan mengenai perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. Dalam teori tersebut, mereka berpendapat bahwa dalam mempelajari geometri, para siswa mengalami perkembangan kemampuan berpikir melalui tahap-tahap tertentu. Teori pembelajaran Pan-Hill telah diakui secara internasional. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa pembelajaran dengan teori Pan-Hill memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran geometri. Dalam perkembangan berpikir, Pan-Hill menekankan pada peran siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara aktif. Siswa tidak akan berhasil jika hanya belajar dengan menghafal fakta-fakta, nama-nama, atau aturan-aturan, melainkan siswa harus menentukan sendiri hubungan-hubungan saling keterkaitan antara konsep-konsep geometri daripada proses-proses geometri. Tahap berpikir menurut Pan-Hill ada 5 tahap, yaitu 1. Tahap pengenalan. Pada tahap ini siswa baru mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, segitiga, persegi, dan bangun geometri lainnya. Pada tahap pengenalan, anak belum dapat menyebutkan sifat-sifat dari bangun geometri yang dikenalnya. Untuk itu, guru harus memahami betul karakter anak pada masa pengenalan, sehingga anak tidak akan menerima konsep hanya dengan hafalan saja, tetapi dengan pengertian. Yang kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Karena pada tahap ini, anak belum mampu mengetahui hubungan keterkaitan antar bangun. Yang ketiga, tahap pengurutan. Pada tahap ini, peserta didik sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada sesuatu bangun. Sebagai contoh, pada tingkat ini siswa sudah bisa mengatakan bahwa jika pada suatu segi 4 sisi-sisi yang berhadapan sejajar, maka sisi-sisi yang berhadapan sejajar itu sama panjang. Yang keempat, tahap deduksi. Pada tahap ini peserta didik sudah memahami peranan pengertian-pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan teorema-teorema dalam geometri. Pada tingkat ini peserta didik sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Ini berarti bahwa pada tingkat ini peserta didik sudah memahami proses berpikir yang bersifat deduktif, aksiomatis, dan mampu menggunakan proses berpikir tersebut. Kelima, tahap keakuratan. Merupakan tahap akhir pembangunan kognitif anak dalam memahami geometri. Dalam tahap ini, anak sudah dapat memahami pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu penelitian. Keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri. Tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri adalah tahap keakuratan. Contoh teori menurut Pan-Hill ada 3, yaitu kubus, balok, dan persegi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori Pan-Hill. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.